Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan bahas lagi Venedrop Testnet dari Project Incentive. Jadi Incentive merupakan blockchain layer 1 dengan misi inti, menjadikan teknologi blockchain yang mudah diakses, intuitif, serta menguntungkan. Dan sebelumnya, Venedrop Incentive juga sudah gua share sejak pertama kali dirilis di dalam grup Telegram resmi Crypto Strategi. Dan bagi siapapun yang sudah join waitlist dalam event Testnet Incentive, mereka berhak mendapatkan early batch. Dan dalam video ini, gue akan buatkan tutorial bagaimana cara mengerjakan event airdrop insentif. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan bahas secara singkat tentang sisi project insentif. So, jadi kira-kira apa itu insentif? Insentif merupakan blockchain layer 1 yang dibuat untuk menyederhanakan dan juga mendemokratisasi teknologi blockchain. Membuatnya mudah diakses, intuitif, dan juga bermanfaat bagi seorang user dari semua latar belakang. Tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara Web 2 ke dalam dunia Web 3 yang menawarkan pengalaman pengguna yang lancar dan juga memberdayakan pengembang, serta pengguna non-teknis untuk terlibat dengan blockchain yang mudah. Dan insentif juga merupakan salah satu proyek yang berdiri di atas 3 pilar dasar yang bersama-sama menciptakan ekosistem blockchain yang sangat monumental. Pertama, tentunya ada enhanced user experience, kedua sustainable economic model, dan yang terakhir development tools. Kemudian berbicara total funding, insentif juga merupakan salah satu proyek yang memiliki funding cukup besar. Jadi total funding yang dimiliki proyek insentif sebesar 26,29 jutaan US dollar. Jadi dengan total funding sekitar 26,29 jutaan US dollar, ini merupakan salah satu event airdrop yang worth it digarap. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah sedikit gambaran singkat tentang sisi proyek insentif. Berikutnya kita akan mulai untuk mengerjakan event airdrop testnet dari Project Incentive. Jadi pertama, silahkan kalian masuk ke dalam website testnet.incentive.net atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Setelah kalian didirect ke halaman seperti ini, welcome to Incentive. Jadi silahkan kalian klik fitur Web3 is my thing. Kemudian silahkan kalian klik create a new wallet. Berikutnya silahkan kalian create username. Kemudian kita klik continue. Berikutnya silahkan kalian klik verify my ID. Lalu silahkan buat password. Kemudian kita oke. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan registrasi dalam event airdrop testnet insentif. Berikutnya silahkan kalian close. Nah, jadi lebih kurangnya seperti inilah tampilan dalam sebuah platform insentif. Dan di sini tersedia beberapa fitur, namun masih ada sebagian fitur yang masih terkunci. Seperti Network Status, Incentive Plus, Incentive Arena, Incentive Yield, Incentive Gate, Incentive Academy, dan yang terakhir Incentive Gear. Jadi Incentive Gear merupakan semacam customer service di dalam platform insentif. Dan dalam mengerjakan event airdrop testnet insentif, kalian tidak perlu mengoneksikan ke dalam wallet eksternal. Karena Project Incentive sudah menyediakan walletnya sendiri dengan model Smart Wallet. Artinya, kita bisa menggarap event airdrop testnet insentif menggunakan beberapa akun. Kalian bisa membuat 1 akun, 2 akun, 3 akun, bahkan 100 akun. Dan kebetulan, ini merupakan akun kedua yang sudah gua buat. Kemudian bagaimana cara mengerjakan event airdrop testnet insentif? Sebetulnya, ini merupakan event airdrop testnet yang sangat amat mudah. Dan di sini tersedia beberapa quest, dan dari setiap quest, kalian berhak mendapatkan badge. Seperti mengenerate new wallet, kalian akan diberikan 1 badge. Lalu ada get testnet token, kalian juga akan diberikan badge. Lalu ada send token, add kontak, dan lain sebagainya. Tetapi dari sebagian quest, masih ada yang terkunci ataupun coming soon. Jadi untuk saat ini, kalian hanya bisa mengerjakan dari kelima tugas, seperti create new wallet, get testnet token, send token, add kontak, dan juga melakukan swap. Jadi di sini kita akan mengerjakan tugas yang pertama untuk melakukan klaim voucher. Oke, jadi silahkan kalian klik fitur Get Testnet Token di bagian pojok kanan atas. Kemudian kita akan tunggu sampai dengan proses ini selesai. Kemudian kita klik Get Tokens. Nah, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan klaim voucher. Dan satu kali kalian melakukan klaim voucher, kalian akan diberikan 100 token T-SIM. Oke, kemudian kita close. Dan kalian bisa melakukan klaim voucher setiap 4 jam 1 kali. Jadi untuk melakukan klaim voucher, kita harus menunggu dalam 4 jam ke depan.
Nah, jadi kalian bisa melihat setelah kita melakukan klaim voucher, maka kita berhak untuk mendapatkan 1 badge. Kemudian tugas berikutnya, kita harus mengirimkan sebagian token voucher kepada seorang user yang mengerjakan event drop insentif. Dan cara mengetahui wallet address dari setiap user yang mengerjakan event drop testnet insentif, silahkan kalian klik fitur insentif view. Kemudian silahkan kalian copy salah satu wallet address untuk kalian kirimkan token voucher. Semisal di sini, gua akan mengirim kepada salah seorang user yang paling atas. Jadi kita copy wallet address. Kemudian kita back to task. Kemudian kita klik send. Kemudian silahkan kalian masukkan sejumlah aset token. Semisal di sini, gua akan mengirimkan 10 token voucher. Lalu kita submit wallet address. Oke, kemudian kita confirm. Lalu silahkan kalian confirm transaksi dengan menggunakan PIN yang sebelumnya kalian buat. Kemudian kita akan tunggu sampai dengan proses transaksi selesai. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah cara melakukan transaksi pengiriman token kepada seorang user. Dan di sini kita berhasil menyelesaikan task dan kita berhak mendapatkan badge send token. Kemudian kita akan kerjakan tugas berikutnya dengan menambahkan kontak address. Dan cara menambahkan kontak address, silahkan kalian scroll down. Lalu silahkan kalian klik add new contact. Kemudian silahkan kalian create username. Semisal namanya Junaidi. Lalu silahkan kalian submit wallet address. Kemudian silahkan kalian klik add contact. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah cara menambahkan kontak address di dalam platform insentif. Kemudian kita scroll up. Dan di sini kalian bisa melihat bahwa tugas tersebut selesai. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan transaksi on-chain dengan melakukan pertukaran. Dan cara melakukan swap ataupun pertukaran, silahkan kalian klik swap. Kemudian silahkan kalian klik select item. Dan di sini tersedia beberapa token. Pertama ada token bull, kemudian flip, dan yang terakhir SMPL. Semisal di sini, gua akan menukarkan ke dalam token bull. Jadi gua pilih bull. Berikutnya silahkan kalian masukkan sejumlah aset yang akan kalian tukarkan. Semisal di sini, gua akan menukarkan 10 token Tizen. Dan di sini gua akan mendapatkan sekitar 2 sekian token bull. Kemudian kita confirm. Berikutnya kita masukkan PIN untuk melakukan confirm transaction. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan transaksi swap dari token Tizen ke dalam token bull. Dan di sini kalian bisa melihat bahwa tugas swap sudah selesai. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah cara mengerjakan event drop dan juga menyelesaikan beberapa tugas di dalam platform insentif. Dan silahkan kalian lakukan transaksi berkali-kali setiap hari. Kalian bisa melakukan transaksi 5 kali per hari, 10 kali per hari, bahkan 20 kali per hari. Dan jika ada tugas baru, gua akan informasikan di dalam grup Telegram resmi Crypto Strategi. Jadi apabila kalian belum join, silahkan kalian join. Untuk linknya sudah gua sertakan di deskripsi. Kemudian yang terakhir, di sini ada sebuah tugas tambahan yang merupakan insentif Academy Quest 4. Jadi silahkan kalian selesaikan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Dan nanti untuk link beserta jawaban-jawaban tersebut akan gua sertakan di deskripsi. Setelah kalian menjawab beberapa pertanyaan tersebut, berikutnya silahkan kalian kirim. Jadi lebih kurangnya seperti itu cara menyelesaikan tugas insentif Academy Quest. Oke, mungkin itu aja tutorial yang bisa gua sampaikan dalam mengerjakan event drop testnet insentif. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. See you next time video. I'm Vicky, back to you.